kawan-kawan tadi juga menyampaikan pemikiran. Saya ingin memberitahukan kepada Anda, mungkin Anda sudah tahu, tapi karena kita ini sedang merayakan kebudayaan, kalau saya ngomong baca itu sebenarnya ini manifesto peradaban. Sudahlah, jangan terlalu akademis membedakan antara peradaban dan kebudayaan. Nanti saya bicara kebudayaan. Kebudayaan itu sebagai sistem. Kalau orang mau memberi arti itu sistem simbol, itu tidak boleh saja. Dan aneka macam kesebutan. Tapi saya ingin kembali ke kebudayaan sebagai sistem. Itu suatu entitas yang sudah lengkap dalam dirinya, lengkapnya lengkap. Kalau orang bicara tentang bangunan kebudayaan, itu bangunan yang nampak dalam dirinya itu bisa menjadi untuk dan on behalf of dirinya sendiri. Menjadi itu tidak mereseki sistem, tidak mereseki masyarakat, tidak mereseki birokrasi pemerintahan dan birokrasi swasta. Kemudian ini siapa menjadi dirinya? Tapi celakanya dalam hidup ini begitu banyak orang yang tidak pantas sama sekali, tidak pantas, tidak patut, tidak punya kompetensi, tidak apa kecuali bimbing sayur. Tapi dia ini menjadi, enggak jadi bom, lalu dia dijadikan. Ini filsafatnya seorang psikolog. Wah, keren kali. Dia punya filsafat tentang menjadi dan dijadikan. Jadi dijadikan itu hubungan, itu bagian dari kebohongan dalam dunia sistem, ya politik maupun birokrasi. Bimbing sayur kan dipaksa dijadikan dengan instrumen hukum, dengan instrumen politik, dengan instrumen apa namanya bantuan sosial. Itu menipu, Jokowi menipu bahwa bantuan sosial datangnya dari dia. Padahal itu program, tanya sama Sri Mulyani kalau mau tahu yang benar. Itu program itu rakyat punya, tapi diklaim itu punya. Silapannya ini bagian dari kebudayaan yang menampilkan wajah kekuasaan yang jatuh bangun, melukai kita, melukai seluka-lukanya kita, dilukai oleh persoalan itu. Tapi jangan ikut kita, lebih baik tidak ikut kita. Tahu tuh, di rumahku itu ada fotonya Jokowi, presiden. Karena dia sendiri kan, dia tidak punya wakil. Dia sendiri foto itu. Lalu di kiri kanannya tak taruh foto cucuku, cucu nomor 1 dan cucu nomor 2. Karena sudah begitu rupa kawan-kawan demo, kawan-kawan ini nangis. Saya enggak demo dan enggak menangis, tapi foto Jokowi itu saya turun dengan bisku. Turun. Apakah Anda tidak percaya, apakah Anda mengira bahwa itu hanya buruk? Tidak, Bu. Dalam dunia keilmuan, lagi sistem akademik yang seperti itu. Apa yang namanya guyon, apa yang namanya gurau, apa yang namanya sekedar pasemon, sekedar kritisisme. Itu real. Jadi Jokowi itu secara hukum masih presiden. Tapi secara faktual di rumahku dia sudah bukan presiden. Sudah bukan presiden. Dan saya mengajari anak cucu saya untuk being rebellious. Kalau pendidikan tidak mengajarkan sesuatu yang namanya rebellious, itu artinya pendidikan tidak menyampaikan sesuatu sistem nilai yang namanya sesuatu yang ditakuti oleh zaman Soeharto itu. Provokasi dan ada saya
pendidikan harus mengajarkan sesuatu, wujudnya rebellious, wujudnya watak-watak rebellious, tapi ada sesuatu yang namanya nanti solo. Nah, begitu Bung jatuh bangunnya peradaban, jatuh bangunnya kebudayaan. Jadi kenapa kita sebagai saksi dari jatuh bangunnya itu? Ketika kita tahu jatuh, besok itu akan bangun. Nanti akan ada harapan baru. Barangkali akan jatuh lagi, tapi kita punya harapan baru. Hidup itu cukup indah untuk punya harapan. Daripada Anda menangis, kebingungan, dan merasa tidak punya harapan, tidak punya janji masa depan. Harapan dan janji masa depan adalah bagian dari ruh. Itu separuh ruh kehidupan manusia. Mereka yang mati karena ada presiden mati, mereka yang kegedungan, yang kejutan karena ada pemerintahan yang berganti, dia ikut mati bersama matinya sistem pemerintahan. Nah, ada lagi yang bisa menjelaskan itu tentang hasrat untuk menjadi, tetapi ada yang ingin menjadi, itu hasrat namanya. Tapi kalau orang tidak punya kemampuan dan dia hanya dijadikan, itu namanya nafsu untuk menjadi. Nah, prosesnya panjang dan dia tidak pernah menjadi, dia hanya manusia dijadikan. Itu artinya dia itu lempung atau boneka, tapi kepanjingan nyawa. Ya ironis, bahwa itu kalau membuat keripik itu pedesnya minta ampun. Kowe ini lempung kepanjingan nyawa. Jadi lempung nggak punya perasaan, lempung nggak punya etika, lempung nggak punya bangunan moralitas, terus tidak punya yang namanya begitu. Tapi hanya lempung, hanya boneka. Tapi kebetulan dia punya etika. Ini pikiran macam ini ditulis oleh orang yang namanya David McClellan. Itu orang psikologi. Dia bicara orang yang punya the will to power. Itu orang-orang yang mempunyai virus dalam dirinya. Virus namanya need for achievement. Teori itu udah buat. Pengaruhnya udah tidak begitu banyak. Hanya malam ini dia punya pengaruh ketika saya harus menjelaskan kebudayaan sebagai sistem, kebudayaan sebagai simbolik sistem. Kalau kita ngomong simbolik sistem itu tafsir simbol terhadap kebudayaan, ya dilakukan dengan cara semacam ini, David McClellan menggambarkan bahwa ada orang yang punya ambisi dan layak memenuhi ambisinya, dia punya prasyarat, tapi ada orang yang tidak punya apa-apa, tapi punya ambisi, punya keserakahan. Pak Jokowi adalah gambaran semacam itu. Saya tidak pernah mengklaim diri saya dekat, tidak pernah apa-apa. Tapi ketika dia mau jatuh, dekat jatuh orang bingung dan sejenisnya, saya tidak ikut. Saya berjarak dengan fenomena politik, betul-betul berjarak supaya saya bisa melahirkan apa yang namanya lirik. Lirik saya bukanlah lirik yang bisa menjadi lagu terhadap, dan saya tidak perlu. Lirik saya adalah lirik perlawanan. Lirik saya adalah roh dari orang biasa yang bisa meniadakan orang penting macam Jokowi. Hilangnya foto Jokowi di rumah saya adalah deklarasi paling tegas, paling jelas. Hukum, fenomena hukum, fakta hukum, legal supremacy itu barang yang bohong. Yang tidak bohong ialah lirik yang hidup dan berkembang di sekitar kita, lirik yang bisa menggantikan Jokowi dengan cucu saya. Dan cucu saya yang paling kecil, saya tempatkan di paling tengah. Di
tempat Jokowi sudah tidak ada yang mendampingi kakak-kakaknya. Begitu model perlawanan, itulah antropologi sebagai suatu sistem. Jadi ada yang jatuh tapi ada yang bangun. Saya untuk apa nangis? Untuk apa menangisi barang yang jatuh? Kan kita sendiri punya fenomena macam itu. Kita punya honor banyak, lalu dalam waktu sebentar habis. Enggak usah nangis, besok ada ceramah lagi dan ada honor lagi. Setiap hari hidup itu bangunan sebuah peradaban yang jatuh bangun. Jangan pernah lupa peradaban Islam di Cordoba 500 tahun dominan di dunia, tapi peradaban itu jatuh dan diganti oleh peradaban yang lebih cocok dengan zamannya, yang lebih cocok dengan angkatan apa yang namanya modern mungkin. Saya kira saya tidak usah menambah lagi yang semacam itu, tapi saya ingin menegaskan saya suka pada lirik-lirik karena lirik itu menghidupi jiwa saya, lirik itu menghidupkan kreativitas saya, lirik itu menambah sensitivitas seni maupun akademik saya. Ya begitu, dan lirik membuat bangsa bertahan dalam hidup. Tidak peduli ada orang yang menjumpeng, ada yang jatuh, ada yang tumbuh seperti apa, silakan jatuh sembarangan apa, lirik tetap bersama-sama. Begitu, terima kasih banyak.